Ya, peranan pemerintah dalam ekonomi makro. Ya, saudara, silakan mengikuti dan jangan lupa subscribe. Ya, peranan ini lebih kepada bagaimana pemerintah dalam hal ini memberikan peran pemerintah yang dibutuhkan. Ya, karena perekonomian tidak dapat secara efisien menghasilkan barang dan jasa, biasanya yang lebih mengoptimalkan kepada kepuasan masyarakat itu. Makanya terjadi kegagalan pasar. Nah, biasanya ini kalau sudah tercipta kegagalan pasar, berarti peran pemerintah tidak maksimal dalam perekonomian. Ya. Menurut Richard, ya kita ambil seorang ahli, peranan pemerintah dalam perekonomian itu bahwa harus ada peran stabilisasi. Ya. Jadi peran stabilisasi itu lebih berfokus kepada stabilitas nasional, bahwa pemerintah dalam hal ini negara masing-masing akan mengadakan peranan yang lebih berstabil, ya, lebih stabil terhadap perekonomian sehingga harga, nilai tukar kalau di Indonesia rupiah stabil antara harga dengan nilai yang beredar. Ya. Nah, yang kedua itu peran redistribusi pendapatan. Nah, biasanya redistribusi pendapatan bahwa distribusikan dulu kemudian terjadi redistribusi ulang terhadap pendapatan bahwa masing-masing masyarakat mendapat ya peran yang terdistribusi secara normal, sehingga kalau peranan pemerintah itu lebih kepada bagaimana redistribusi itu kembali diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih optimal dalam menggunakan daripada peranan daripada pemerintah itu sendiri. Nah, kemudian peran alokasi sumber daya manusia. Jadi mendudukkan sumber daya manusia sehingga sesuai dengan fungsi dan semua yang berhubungan dengan peranan pemerintah di dalam perekonomian, baik itu human resource maupun setidaknya natural resource. Baik, ada 5 kondisi yang menciptakan kondisi kegagalan pasar apabila tidak diikuti dengan peran yang lebih stabil atau peran yang lebih terrealisasi, terdistribusi secara baik. Yang pertama, terdapat kegagalan dalam bersaing. Kompetitor kita akan melihat bahwa terdapat kegagalan yang akibatnya terjadi persaingan di pasar sehingga pasar tidak bisa berjalan secara normal. Ya, secara normal dan tidak bisa bersaing secara sempurna. Nah, biasanya merupakan penyebab terjadinya kegagalan pasar ini. Contohnya terbentuknya pasar monopoli. Sebenarnya pasar monopoli itu lebih identik bahwa pemerintahlah yang memonopoli semua pasar sehingga harga dan produk yang dihasilkan oleh setiap perusahaan itu mempunyai kapasitas kebijakan dari pemerintah. Contohnya kereta api, ya, jasa kereta api itu pemerintah yang menentukan. Nah, sekarang sudah banyak ya saingan daripada minyak, ya, Pertamina itu juga pemerintah, juga saingan daripada PLN juga itu monopoli pemerintah. Ya, bisa terjadi 5 kondisi menciptakan kegagalan pasar ini karena kegagalan dalam bersaing. Kemudian adanya keberadaan barang publik, ya. Jadi barang publik itu lebih kepada perlindungan polisi, pertahanan nasional, kesehatan masyarakat, sanitasi, dan peradilan sengketa antara warga masyarakat sulit dipenuhi oleh sistem. Nah, masa sekarang ini kesehatan masyarakat akan sanitasi itu lebih mengacu kepada bagaimana menstabilkan kebutuhan daripada masyarakat tentang kesehatan itu dari sanitasi, ya. Jadi perlindungan polisi juga karena terjadi perlindungan polisi yang tidak sesuai dengan kadarnya, maka terjadilah kegagalan pasar. Nah, perusahaan swasta merupakan contoh barang publik yang membutuhkan peran serta pemerintah sebagai penyedia. Nah, biasanya peran daripada pemerintah itu kompetitornya adalah swasta. Ya, pelayanan tersebut disediakan pemerintah bagi semua warga masyarakat, tetapi barang publik yang dibuatkan oleh perusahaan swasta itu lebih mendominasi sehingga terjadi kegagalan. Yang ketiga, adanya eksternalitas yang diciptakan oleh pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi dalam hal ini lebih
produsen yang kira-kira dari produsen perusahaan swasta. Nah, eksternalitas ini berarti tingkat seseorang memiliki dampak terhadap orang lain, sehingga terjadi ya suatu kompensasi atas dampak yang dirasakan. Jadi eksternal itu ada dua jenis, yaitu eksternalitas yang positif yang kira-kira peranan pemerintah itu dan peranan swasta itu seimbang sehingga tidak mendominasi salah satu, tapi lebih mengutamakan bagaimana kestabilan daripada perekonomian masyarakat. Nah, bisa eksternalitas itu negatif ya, jadi pemerintah dalam hal ini lemah sehingga pelaku ekonomi perusahaan swasta itu lebih mendominasi sehingga terjadi eksternalitas negatif dan terjadi kecenderungan kompetitif yang lebih tidak stabil. Slide berikutnya memberikan nomor 4 tentang bagaimana kegagalan informasi ya. Nah, kegagalan informasi ini lebih cenderung kepada informasi yang tidak sempurna. Bahwa adanya informasi ini lebih kepada pemikiran yang tidak sempurna ikut mendorong pemerintah ya untuk mengintervensi pasar. Jadi sebenarnya informasi itu bisa berada dari media sosial, teknologi, dan lain sebagainya yang kira-kira mendorong pemerintah untuk mengintervensi pasar. Ya, ada pelaku-pelaku ekonomi yang swastanisasi yang sifatnya mau ya memberikan informasi sehingga terdorong pemerintah mengintervensi pasar. Nah, salah satu hal yang nyata menunjukkan peran pemerintah terkait dengan informasi yang sempurna adanya label halal pada produk makanan. Dan sekarang sedang musimnya ada MO ya, jadi kerjasama dengan MUI ya, bahwa ada label-label halal yang ada di produk makanan yang sifatnya swastanisasi. Ya. Jadi ada kadang-kadang perusahaan swasta itu yang bisa mendominasi setiap label-label halal yang ada di produk makanan. Kemudian adanya ketidakstabilan makroekonomi ya, di pendapatan nasional ada tidak kestabilannya ya, terutama terkait dengan pengangguran. Nah, terjadi pengangguran yang luar biasa sehingga tidak menimbulkan suatu opportunity untuk masyarakat ya, dan mengganggu stabilitas harga. Jadi ada ketidakstabilan di pengangguran dan kestabilan harga bisa menaik, bisa menurun sehingga terjadi fluktuasi yang sangat tinggi kemudian sangat rendah. Nah, biasanya ya alasan selanjutnya adanya perlu adanya investasi pemerintah. Nah, disinilah kestabilan makroekonomi sehingga pemerintah harus lebih jeli dalam berperan sebagai penstabilan di dalam perekonomian. Berikutnya peranan pemerintah dalam ekonomi makro bisa kita lihat dari peranan pemerintah mengeredam ya. Jadi kesemuanya itu termasuk gejolak bisa diredam pemerintah ya. Jadi ada kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang pertama kebijaksanaan fiskal, ada kebijaksanaan moneter, ya. Ada kebijaksanaan moneter yang sifatnya kepada keuangan perbankan, ya. Kemudian ada kebijakan ekonomi internasional kepada luar negeri. Ya, kita akan mengulas satu persatu. Nah, tugas saudara buat makalah tentang pilih salah satu dan dihubungkan dengan pengaruh terhadap kondisi COVID saat ini, kebijaksanaan fiskal, moneter, ekonomi internasional, peranan pemerintah dalam ekonomi. Ya, ketentuan judul, pengertian, pembahasan, kesimpulan, dan pustaka. Jadi saudara diminta untuk membuat sebuah tugas, ya, tulisan makalah. Ya, jadi saudara harus melihat dari daftar pustaka. Baik, kita akhiri sampai di sini untuk materi kita lanjutkan minggu depan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.